Sedikit saja, jadi saya minta dari Pak Onesti Bashir, bagaimana Anda meyakinkan bahwa plan ini tentang ketersediaan vaksin, lalu kemudian dengan uji klinisnya, kemudian vaksinasi, seberapa besar optimisme Anda bahwa semuanya berjalan sesuai dengan timeline atau rencana awal? Ya, kami sangat optimis ya, karena dari timeline yang kita bikin dari awal, ya itu juga ada penampingan dari Badan POM, dari Balitbangkes, kerjasama dengan Unpad. Apa yang kita lakukan sekarang masih pada on the track, bisa dikatakan seperti itu. Contoh, uji klinis ya. Uji klinis yang kita mulai dari Agustus, kita sudah sampaikan juga komitmen kita kepada Badan POM bahwa kita akan mengirimkan interim report di Desember 2020, itu juga masih on the track. Kita masih berkeyakinan nggak ada perubahan. Apalagi kalau kita lihat selama uji klinis juga tidak ada kejadian yang serius kan. Jadi artinya ini bisa berjalan dengan lancar gitu loh. Dan dari sisi produksi juga nantinya kami juga sudah mengamankan bahan baku ya. Jadi untuk triwulan pertama 2021 kita sudah mengamankan 50 juta bahan baku yang nanti akan kita segera produksi pada saat EUA-nya juga dikeluarkan oleh Badan POM. Kemudian juga untuk berikutnya kita juga sudah mengamankan lagi 90 juta dosis bahan baku. Artinya 140 juta dosis bahan baku ini sudah kita amankan. Dan dari sisi proses produksi, kami juga sudah bersama dengan Badan POM, kita sudah lakukan persiapan, kita sudah lagi audit untuk mendapatkan cara pembikinan obat yang baik dan benar, CPOB ataupun GMP dari Badan POM. Ini sudah kita dapatkan di Desember ini. Ada 250 juta dosis kapasitas yang kami siapkan untuk itu. Baik, Pak Onesti, kalau dari sisi Anda mensuplai itu Anda yakin bahwa semuanya berjalan dengan sesuai dengan timeline ya, sesuai dengan jadwal. Meskipun kita juga tetap diikat oleh bagaimana itu harus tetap ada uji klinis dan aman, efektif dan bisa dijangkau oleh semua orang. Terakhir untuk Dr. Iqbal, bagaimana seperti tadi, bagaimana kita meletakkan optimisme ini tapi sesuai dengan konteks realitas yang ada? Saya kira memang dengan adanya laporan-laporan akhir-akhir ini, kita itu semakin optimis bahwa sebenarnya memang vaksin ini merupakan salah satu definitive solution yang akan membantu kita untuk keluar dari pandemi ini. Ini merupakan sisi optimisnya, karena kita tahu bahwa laporan dari 3 vaksin manufacturer ini semua positif, rata-rata di atas 90% efikasinya. Terus penggunaan emergency authorization yang vaksin yang telah dilakukan di beberapa negara juga, di Abu Dhabi misalnya, kemudian di Cina juga sejauh ini itu tidak ada menunjukkan hal-hal yang berbahaya. Jadi efek sampingnya itu tidak terlalu signifikan. Jadi ini sebenarnya merupakan promising things. Tetapi kita juga harus tahu bahwa ini kan vaksin sampai saat ini kita belum berada pada konklusif idea begitu. Kita itu belum tahu misalnya katakanlah nanti imunitasnya ini akan bertahan berapa lama. Jadi sampai saat ini kita tidak tahu. Kita ini nanti kalau kita divaksin katakan ini bertahan berapa lama? Apakah nanti cuma 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun? Kita itu belum tahu. Itu yang pertama. Jadi kemudian maksudnya Anda apa? Maksud saya ini sisi yang harus kita pertimbangkan bahwa jangan kita terlalu optimis 100% gitu loh. Kita optimis tetapi juga kita harus be aware bahwa ada hal-hal, ada pitfall yang harus kita pertimbangkan. Itu yang pertama saya sebutkan, kita tidak tahu seberapa besar, seberapa lama sebenarnya protective effect dari vaksin ini. Kita nggak tahu sampai sekarang apa 3 bulan, 6 bulan, 5 tahun. Itu makanya penting ya untuk dijelaskan secara terus-menerus. Bagi masyarakat vaksin apa yang sudah tersedia dan yang sudah uji klinis sehingga siap divaksinasi dan seperti apa, apakah dapat 1 kali, apakah dapat 2 kali dan siapa saja yang harus dapat. Dan datanya itu belum kita dapat. Kemudian yang kedua, vaksin ini sendiri itu memiliki sejumlah aspek lain yang harus kita pertimbangkan. Salah satunya itu mutasi. Mutasi juga ini merupakan hal yang penting dan ini terjadi pada virus influenza. Dok, tapi sebelum ke situ sih dok, saya merasa bahwa begini, karena kan kita tahu bahwa sudah dikatakan oleh pemerintah akhir November akan datang, Desember juga akan datang, kemungkinan akhir Desember kita bisa vaksinasi atau awal Januari. Menurut saya kita lebih harus menitik beratkan pada biarkan uji klinis itu berjalan dengan sangat aman supaya pada saat itu diberikan pada publik itu betul-betul aman, efisien,
dan betul-betul bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Sambil itu terjadi, sebaiknya memang kita terus-menerus mengkomunikasikan siapa saja yang akan dapat, bagaimana caranya, bagi mereka yang dibayarkan oleh negara dan siapa yang bisa secara mandiri, itu harus secara paralel dikomunikasikan pada masyarakat. Kalau tidak, tentu akan terjadi kesimpang siuran informasi.